Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman kepada orang yuqtalu yang dibunuh siapa man fi sabilillahi di jalannya Allah. Hum, adapun mereka itu amwatun, mati semua. Balhum, akan tetapi adapun mereka itu ahyaun, hidup semua. Arwahuhum, adapun arwah-arwah mereka, ruh-ruh mereka, fi hawasili tuyurin, di dalam perutnya burung, khadarin yang berwarna hijau, tasrohu yang ia terbang. Tasrohu itu bisa terbang, bisa jalan ke sana kemari, pokoknya muter-muter di situ. Tasrohu fil jannati, di dalam surga, haitsu sya'at, dimanapun ia kehendaki, li haditsin, karena keterangan hadis, bidzalika, dengan demikian keterangan. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasa. Ta'lamuna, maksudnya kalian tidak mengetahui, ma, perkara, hum, adapun mereka itu fihi, di dalam ma. Nah, diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian merasa, janganlah kalian berkefahaman bahwasanya orang yang mati di jalan Allah, yang meninggal di jalan Allah, mereka itu mati, benar-benar mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, akan tetapi mereka itu hidup, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka setelah mereka mati dalam membela agamanya Allah. Nah, ini maksudnya gimana, Ustaz? Apakah mereka benar-benar hidup seperti kita, atau hanya arwahnya saja, atau bagaimana? Nah, diperhatikan. Di sini beliau menjelaskan dalam tafsirnya, arwahuhum fi hawasili tuyurin khadarin tasrahu fil jannah haitsu sya'at, li haditsin bidzalika. Ketika orang berjuang di jalannya Allah, meninggal dunia, syahid namanya, mati syahid. Syahidun ay masyhudun, orang yang mati syahid, nanti arwahnya itu akan diletakkan oleh Allah di dalam perutnya seekor burung di surga, burung yang sangat indah, warnanya hijau. Kemudian burung tersebut akan muter-muter di surga itu, keliling surga, ke sana kemari, terserah burung itu mau kemana, dia terserah, muter-muter di surga. Dan surga itu sangat-sangat luas ya, jangan kita bayangkan surga hanya sebesar bumi kita ini, enggak, sangat-sangat luas. Setiap detiknya, bahkan setiap jamnya, setiap dia pindah itu tempat yang berbeda. Maksudnya muter-muter bukan wah berarti bertahun-tahun muter-muter situ bosen, enggak, setiap detik itu tempatnya beda, saking luasnya surga. Nah, kalau kita baca hadis ini kayak nggak masuk akal. Tapi kalau kita gambarkan dalam dunia modern sekarang, kalau orang itu naik di atas helikopter itu, naik pergi ke sana, terbang ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, kira-kira keren nggak kita lihat dari atas tuh? Bagus nggak? Bagus nggak? Kalian tuh niat belajar udah. Bagus. Nah, sama kayak arwah orang-orang yang mati fisabilillah. Mereka itu maksudnya di perut burung tuh bukannya kayak telur gitu ya, diam, nggak ngelihat apa-apa. Bukan, maksudnya mereka itu menikmati keindahan surga di atas burung itu tadi. Di sini
lafadznya hawasili tuyurin. Hawasil ini aslinya bukan perut ya, tapi kita maknai perut karena supaya lebih memahamkan. Hawasili tuyurin ini nggak harus perut, bisa di luarnya, bisa di atas burung, ataupun ya pokoknya dibawa sama burung. Burung berwarna hijau di surga, mereka akan melihat pemandangan surga dari atas burung. Ya kalau zaman kita sekarang ketika orang lihat dari atas helikopter itu, Masya Allah itu indahnya bukan main. Melihat pulau-pulau kecil, melihat danau, lihat laut, pantai, itu sangat indah. Apalagi yang dilihat itu surga, lebih indah lagi. Li haditsin bidzalika, karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. Memang ada hadis, Ustaz juga pernah baca, bahwasanya arwah-arwah orang yang mati syahid itu akan diletakkan di burung berwarna hijau, yang mana burung itu akan membawa mereka keliling surga. Kurang lebihnya begitu. Walakin la tash'urun, akan tetapi kita nggak tahu, kita nggak merasa bahwa orang-orang yang mati syahid itu masih hidup sebenarnya. Akan tetapi kita nggak merasa bahwasanya mereka itu masih hidup. Dulu di pondok Ustadz itu ada cerita. Ada santri meninggal di pondok nih, dikuburkan di tempat pemakaman khusus santri. Jadi di pondok itu memang disediakan ada makam khusus santri. Setiap santri yang meninggal dimakamkan di situ. Kalau dia nggak dibawa pulang sama orang tuanya ya. Kurang lebih ada kuburan santri itu sudah meninggal dunia itu bertahun-tahun. Mungkin ada 7 tahun waktu itu. Ada santri lagi meninggal, digali kuburan tuh. Nggak sengaja buka kuburan sebelahnya. Kena lah itu kuburan lama sedikit. Ternyata setelah kena kuburan itu netes darah. Bayangin aja, sudah 7 tahun kurang lebih itu kuburan, tapi darah itu masih netes. Gimana tuh? Itulah orang yang mati syahid. Orang termasuk yang mati syahid itu ya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Orang mati syahid nggak harus orang yang berperang di jalan Allah di Palestina sana, membela agamanya Allah, perang ditembak mati, nggak harus begitu, yaitu pasti mati syahid. Tapi ada golongan-golongan mati syahid yang di luar perang, selain perang. Apa itu? Termasuk orang yang meninggal ketika menuntut ilmu, nah itu juga mati syahid. Kemudian orang tenggelam, orang kena kecelakaan, itu juga mati syahid. Orang kena musibah langsung mati, nah itu juga mati syahid. Orang yang terkena penyakit parah kemudian dia mati, nah itu juga mati syahid. Nah, ini kisah nyata ya, diceritakan sama kawan-kawan Ustadz itu dari orang yang gali, ditutup lagi. Setelah ada darahnya itu tutup lagi, baru dimakamkan jasad yang baru. Itulah kemuliaan orang nuntut ilmu terus meninggal. Apalagi kalau orang berdakwah, orang mengajarkan ilmu. Nanti kalau kalian dipilih oleh Allah untuk menyebarkan ilmunya para ulama, ilmunya para nabi, itu ada derajat khusus nanti di sisi Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Dulu Ustadz pernah diceritakan sama guru Ustadz, ketika Kiai Ustadz wafat, guru Ustadz itu pernah mimpi. Setelah beberapa hari kemudian mimpi ketemu
almarhum Kiai Ustaz. Ditanya, Kiai kok masih di sini? Maksudnya kok masih di pondok, nggak di tempat yang sudah disediakan Allah. Maka Kiai Ustaz jawab waktu dalam mimpi itu, beberapa hari setelah beliau meninggal ya, saya masih pengen di sini, saya di sini aja lah nungguin santri-santri saya. Saya mau nengok santri-santri saya di sini. Itu kata Kiai dalam mimpi ya. Terus disampaikan kepada santri-santri di sana. Itu saking sayangnya guru kepada murid. Ditawarin ke surga, saya di sini dulu lah, saya mau pengen dekat sama santri-santri saya nih yang nuntut ilmu. Itulah perjuangan orang-orang soleh. Nah, kamu didoakan terus sama gurunya siang malam, tapi nggak mau doakan gurunya. Itu namanya santri apa? Santri kocluk. Kocluk tuh kamu. Jadi kelihatannya mereka itu sudah meninggal jasadnya, tapi secara batiniah mereka itu masih hidup. Jadi masih nunggu santri kan, berarti seakan-akan masih hidup kan, seakan-akan. Sampai sini ada pertanyaan? Mending dah soal.